Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pindah ke tutorial yang selanjutnya, yaitu bagaimana caranya menggunakan Microsoft Access. Microsoft Access ini sebagai dasar latihan untuk program-program kedepannya ya. Nanti bagi kalian yang mengerti tentang database, salah satunya yaitu Microsoft Access. Jadi database itu kan ada MySQL, ada Cloud, ada Oracle. Nah, dasarnya sendiri kita coba main untuk akses. Jadi pandangan dasar. Akses ini sama seperti Excel, beda ya, sama-sama menggunakan tabel dan sebagainya. Bedanya di sini lebih kompleks lagi. Ya, di sini lebih kompleks lagi. Kemudian pengertian-pengertian yang tadi di Excel kayak primary key, kemudian record, field dan sebagainya nanti dijelaskan di akses ini seperti itu. Kemudian untuk akses ini kita coba buat blank database di sini ya. Kita klik blank database-nya, kemudian ganti namanya. Yang pertama yaitu ini dasar pengenalan untuk aksesnya dulu. Misalnya pengenalan akses. Kalau bisa untuk akses ini kalian jangan ada namanya spasi. Oke, jangan ada namanya spasi. Seperti itu. Oke. Akses. Kemudian di create. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Jadi tetap sama berhubungannya dengan home create, cuma bedanya nanti akan di sini berbeda ya. Nah, di sini ada tabel 1 berisi ID. Jadi otomatis untuk Excel akses sendiri menampilkan ID. Di sini ID untuk mendesainnya sendiri. Jadi kita untuk mendesain field itu adalah macam-macam dari isi sebuah tabel. Record adalah rekaman dari field-field yang kalian isi nanti. Untuk lebih jelasnya kita coba untuk pertama yaitu design view. Nah, untuk tabel pertama misalnya kita fokus ke tabel barang, makanya di sini misalnya kita buat barang TBL misalnya ya. Oke, nah di sini sudah ada namanya database barang TBL. Kemudian ini adalah field name. Field name itu tadi yang saya bilang ada ada primary key. Fieldnya juga berisi poin-poin yang ada di dalam suatu tabel. Misalnya di tabel barang, poin-poinnya atau field-fieldnya misalnya di sini kode barang. Jadi auto number itu otomatis nanti 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi karena kita mau inputkan kode barang sebagai primary key, jadi kode barang diganti dengan data type ya. Data type ini bisa juga disebut tipe datanya ya. Tipe datanya kita misalkan untuk kode barang itu menggunakan auto number, berarti kita pakai short text. Nah, di sini kode barang data tipenya atau tipe datanya adalah short text. Untuk short text di sini ada namanya field size. Field size yaitu ukuran seberapa besar, seberapa banyak karakter yang mau diambil. Misalnya kita isi di sini 10 ya. Misalnya kode barangnya misalnya Muhammad Erwanto atau tutorial ngantuk, itu kan lebih dari 10 karakter. Jadi ketika kalian ngetik tutorial ngantuk, yang kerekam ke dalam database adalah tutorial misalnya ngan atau apalah ya. Jadi disesuaikan saja. Misal kode barang BR, misalkan BR 0001 berarti 6, berarti 7 kita kasih. Kenapa? Semakin banyak 255 semakin besar pula data yang digunakan atau kapasitas memori yang digunakan. Makanya 7/3. Kemudian captionnya sini ketikkan kode barang.
Kalau sudah, tambahkan lagi. Kita tambahkan, yaitu yang kedua adalah nama barang. Kenapa kalau di Excel kan kalian boleh kasih spasi ya. Kalau di sini kalau untuk nama field, karena kita dibuat database jadi tidak ada menggunakan spasi. Boleh menggunakan strip BRG, boleh seperti ini juga boleh. Lebih simpel BRG. Kemudian kita short text juga nama barang, karena agak panjang taruhlah 30 saja. Kemudian di sini satuan harga atau harga ya. Harga. Kemudian di sini juga kalau harga kan nominal ya. Kalau harga itu number atau nominal atau currency boleh. Pokoknya yang menggunakan nominal. Di sini menggunakan nominal adalah misalnya number, long integer boleh ya, menggunakannya currency, lihat. Jadi number juga boleh tapi formatnya menggunakan uang atau currency, long integer dan sebagainya. Kemudian misalnya di sini taruhlah stok ya. Stok itu juga teks, number. Kemudian ini layarnya kegedean. Nah, kemudian bentar. Oke. Pilih di sini ada pilihan boleh integer, long integer dan sebagainya ya. Misalnya kalau number integer saja. Jadi beda, long integer itu kapasitas karakternya banyak, kalau integer itu sampai 10.000 misalnya. Kalau misalkan double ya lebih dari integer dan sebagainya. Jadi ngetik pada data itu digunakan sesuai, misalkan tanggal berarti di sini menggunakan date time. Misalnya apalagi, pokoknya number text, long text kalau misalkan teksnya banyak ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada simbol primary key ya, di sini kunci. Primary key ini adalah kode yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya kode barang 1001 hanya dimiliki oleh komputer, atau mereknya misalnya taruhlah ya komputer. Tidak bisa dimiliki oleh flash disk. Kode BR001 hanya komputer, makanya diberikan primary key. Jadi kalau misalnya ada 001 flash disk, itu otomatis tidak diterima karena yang 001 adalah komputer, makanya tidak boleh sama. Primary key ini disebut juga kalau misalkan orang itu sidik jari. Tidak setiap orang mempunyai sidik jari yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita langsung tampilkan saja. You must first save the table. Oke, katanya harus disimpan. Nah, jadi di sini bentuknya seperti ini. Kode barang, nama barang, harga dan satuan. Jadi kode barang misalnya BR001. Jadi aja ya, BR001. Kemudian namanya misalnya komputer. Harganya 4 juta. Stoknya ada 5. Kalau misalnya kita ketik BR001 lagi, namanya flash disk, harganya 80.000, stoknya 10. Langsung tidak boleh. Nah, di sini keunggulan dari Excel. Kalau keunggulan dari Access. Kalau Excel kan BR01 juga diketiknya sama lagi, bahwa menyatakan BR01 itu tidak boleh untuk flash disk. Kalau boleh pun menggunakan BR002. Seperti itu. Jadi BR0, dan misalkan kalian mau menambahkan sesuatu, Pak, boleh nggak di sini? Boleh saja nambahin karena kita buat akses. Jadi ini adalah database yang tidak boleh diutak-atik oleh orang lain atau tidak boleh diketahui. Jadi kita harus buat formnya dulu. Jadi ini buat tabelnya. Ingat, kalau yang bentuknya seperti ini disebutnya adalah record. Tapi kalau kode barang, nama barang, harga, stok, itu adalah disebutnya field. Dan ini disebutnya tabel. Di dalam tabel yang kalian tadi buat pengenalan akses namanya, itu adalah disebut database. Berarti database adalah sekumpulan tabel-tabel yang saling terhubung satu sama lain untuk membentuk suatu tujuan tertentu. Tabel adalah sekumpulan dari field ya. Kemudian field adalah berisi record adalah isi
isi dari data suatu tabel seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang ini baru buat tabel. Pak, gimana caranya kita menginputkan otomatis tanpa melalui tabelnya? Kita buat create ya, kemudian kita membuat namanya form. Di sini ada form ya, more form. Kita buat form wizard. Nah, kita buat form wizard, kemudian kita pilih tabel yang kita buat. Karena di sini kita buatnya tabel barang, jadi kita pilih tabel barang. Ini adalah yang mau dimasukkan seluruhnya. Jadi nanti di field feed ini dimasukkan seluruhnya ke tabel barang. Next, kita bikin kolom ya. Kita bikin kolom. Jadi kolom itu berisi isi-isi yang kalian buat nantinya. Next saja, buat misalnya form tabel namanya ya. Form tabel lagi. Form barang. Kemudian kita ketik finish. Form barang kita sudah temu. Jelas ya. Nah, kita nextnya adalah di sini next. Nah, nextnya ini next. Jadi flash disk sama komputer. Jelas nggak? Pak, kalau mau menginputkan baru boleh. Next. Jadi kita menginputkan baru, misalnya BR003, namanya adalah hard disk. Harganya misalnya 1 juta. 1 juta tuh gimana? 1 juta ya. Stoknya hard disk ada 10 saja. Kalau sudah di enter, Pak, cara ngelihat masuk atau tidaknya gimana? Lihat di form barang, di tabel barang. Hard disk yang kita inputkan otomatis sudah di form barang. Ya, saya harap mengerti. Kenapa Pak nggak diedit di sini? Di sini adalah database yang tidak orang input pun tidak boleh mengetahui data-data yang ada di sini. Kalau misalnya kalian buka database seperti tabel ini, nanti bisa saja memanipulasi harganya dan sebagainya. Kenapa program-program menampilkan hanya tampilan seperti ini saja, inputan ya enggak? Karena tidak semua orang bisa mengedit atau melihat seluruh data. Kalau tabel ini database-nya ketahuan sama orang dan disalahgunakan, hati-hati ya. Mungkin itu saja pengenalannya. Nanti kita buat bareng-bareng database yang lebih banyak lagi, tabel yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.